Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke laman YouTube Ibu Sinta. Ya, terima kasih. Jangan lupa di-like ya, sama di-subscribe biar Ibu semakin semangat untuk memberikan pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi itu terdiri dari isu permasalahan, gagasan, dan argumentasi atau data pendukung. Jadi dari kata kunci itu, 3 kata kunci itu bisa disimpulkan bahwasanya teks eksposisi itu berisi pendapat seseorang tentang suatu isu permasalahan yang disertai alasan-alasan yang logis sehingga kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan kata lain, teks eksposisi itu meskipun berisi argumentasi dari penulis, di dalamnya terdapat fakta-fakta atau data-data yang mendukung kebenaran dari pendapat penulis tersebut. Dapat dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya adalah tujuan teks eksposisi. Dari pengertiannya dapat dipelajari juga. Tadi kan berangkat dari isu permasalahan, lalu diberikan gagasan atau pendapat, argumentasi. Nah, tentunya tujuan dari teks eksposisi itu adalah memperjelas pemahaman masyarakat tentang persoalan yang sedang dicermati secara bersama. Nah, di akhir dari teks eksposisi itu ada sebuah saran atau tawaran solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, supaya kalian dapat memahami dengan jelas, di sini Ibu paparkan ciri-ciri teks eksposisi. Jadi, apabila ada sebuah teks yang ada ciri-cirinya ini, bisa jadi itu teks eksposisi. Nah, yang pertama kita simak bersama, yaitu informatif, yaitu menyampaikan informasi atau suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah meyakinkan. Jadi, gaya penyampaian informasinya itu seakan-akan mengajak penulis untuk yakin bahwa pendapat dari penulis ini sudah tepat. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah lugas dan baku. Ini berarti tidak terbelit-belit. Meskipun tidak terbelit-belit, jadi penyampaiannya lugas itu tidak terbelit-belit, dan baku, penggunaan bahasa yang baku. Jadi tidak terdapat bahasa gaul ya, bahasa gaul atau dalam istilah kebahasaan itu disebut dengan bahasa slang. Ya, diingat ya, bahasa slang atau bahasa gaul. Jadi yang digunakan adalah bahasa baku. Dalam bahasa Indonesia tentu menganut pada KBBI, ya. KBBI di sana adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah netral dan tidak memaksa. Jadi dalam hal ini penulis tidak memaksakan keinginan atau kehendaknya terhadap pembaca. Lalu yang kelima adalah adanya fakta atau bukti, ya, fakta sebagai bukti itu berarti tidak sekadar omong kosong. Di situ ada mengutip perkataan orang lain atau menyampaikan pendapat tokoh-tokoh yang sudah terkenal di ahli bidangnya seperti itu. Kemudian ada opini, ya, opini sebagai pernyataan sikap. Ya, penggunaan opini ini penulis menyampaikan opini sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap topik yang dikemukakan. Baik, selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah gagasan utama sebuah permasalahan berdasarkan fakta. Jadi pada struktur yang pertama kan ada tesis, itu berisi gagasan utama. Jadi belum adanya argumentasi, masih berupa fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu.
Yang kedua, ada argumentasi, itu berisi penjelasan dari tesis dengan pengungkapan fakta-fakta oleh penulis. Dari argumentasi ini berisi semacam fakta, lalu ada penegasan, maaf saya ulang, ada argumentasi dari penulisnya. Jadi dari fakta pernyataan umum, lalu dijelaskan di argumentasi ini, bagian argumentasi, di situ terdiri dari pendapat, gagasan, atau argumen dari penulis. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berupa penguatan dari argumentasi. Jadi pendapat dari penulis yang ada di struktur kedua itu dijelaskan lebih jelas lagi di penegasan ulang. Nah, di akhir penegasan ulang ada saran atau sebuah solusi untuk menyikapi segala persoalan yang disampaikan pada teks tersebut. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Itu tesisnya ada paragraf 1 dan paragraf 2. Itu menjelaskan tentang COVID-19 di Indonesia ya, tentang vaksinasi COVID ya. Kemudian ada argumentasi. Di situ ada pendapat kalimat langsung ya, yang ada tanda petik duanya itu kalimat langsung. Terang Dr. Siti Nadia pada kalimat terakhir ya, paragraf keempat, itu menjelaskan bahwa itu adalah sebuah argumentasi atau pendapat ya. Nah, lalu ini adalah penegasan ulang. Nah, itu di paragraf terakhir ada sebuah solusi tentang permasalahan yang sedang dibahas. Dapat dicermati bersama atau dapat di-screenshot untuk lebih tahu, lebih jelas ya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks eksposisi. Seperti pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, materi-materi sebelumnya, tentu ketika kita mempelajari sebuah teks, kita wajib mengetahui ciri kebahasaannya. Dalam teks eksposisi ada pronomina, nah yang digunakan adalah pronomina persona. Jadi di situ ada kata kita, kami, saya, itu kan sebuah kata yang baku, yang formal ya, tidak ada lo gue gitu, no, nggak ada itu. Kemudian adalah kata-kata perspektif, dalam arti kata-kata yang meyakinkan pembaca, kata-kata perspektif ya. Kemudian adanya konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata hubungnya. Di situ bisa berupa konjungsi antar kalimat, intrakalimat, dan seterusnya. Seperti yang dilihat dalam contoh ini ya, itu ada konjungsi ya. Konjungsi atau kata hubung dalam kalimat itu bisa berupa dan, kata dan, sebagai, untuk, dan lain-lain. Baik, sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.